Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rendra Ahmad Farudin. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Prinsewu dari UPT SD Negeri 2 Tanjung Rusia Pardasuka Kabupaten Prinsewu. Saya di sini bersama dengan Bu Dewi Wilia akan melakukan percakapan pra observasi untuk coaching supervisi akademik. Eh, Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu, di sini kita akan melakukan percakapan pra observasi. Untuk nanti selanjutnya kita akan melakukan observasi kelas, lalu setelah itu kita lakukan percakapan lagi pasca observasi. Nah, baik Bapak Ibu, tujuan dari supervisi nanti yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran Ibu di dalam kelas. Nah, yang Ibu lakukan. Jadi lalu sebagai persiapan awal sebelum melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, maka kita lakukan percakapan pasca pra observasi. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya ajukan yang terkait dengan observasi. Yang pertama ini Bu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Iya, Pak. Jadi tujuan pembelajaran apa yang nanti akan Ibu capai untuk pembelajaran di dalam kelas itu? Ini kan untuk satu hari karena kita pakai tema ya Pak ya. Jadi ada maksudnya mata pelajaran yang kita laksanakan. Yang pertama itu ada bahasa Indonesia, IPS, sama BPKN. Jadi untuk tujuan pembelajaran juga ada 3. Yang pertama itu dengan mencari informasi penting dalam suatu bacaan, siswa mampu membuat peta pikiran sesuai dengan bacaan yang dibaca tadi. Yang kedua, dengan menganalisis hubungan antara keadaan geografis suatu negara dan kehidupan ekonominya, siswa mampu menguraikan atau menyimpulkan tentang keadaan tersebut. Yang ketiga, dengan menganalisis gambar tentang suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan, siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban masyarakat dalam menangani permasalahan yang ada. Untuk tujuan pembelajaran Pak. Oke, baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran di situ ya Bu ya. Benar, Pak. Oke. Lalu kira-kira nanti area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Bagaimana area pengembangannya yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi nanti? Ada beberapa Pak, mungkin strategi pembelajarannya nanti akan dikembangkan, model pembelajarannya, metode dan media yang akan digunakannya. Untuk strategi pembelajarannya itu adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kita kan sudah tahu dalam satu kelas mungkin ada beberapa siswa yang mempunyai kesamaan pengetahuan, jadi kita akan bedakan untuk mempermudah untuk penyampaian materinya. Yang kedua, mode pembelajaran saintifik Pak. Saya menggunakan mode pembelajaran tersebut. Untuk metodenya adalah diskusi, tanya jawab dan penugasan. Untuk media yang akan digunakan itu seperti gambar, teks bacaan, dan LKPD. Jadi area pengembangan yang nanti ingin Ibu capai yaitu tentang nilai pengetahuan ya Bu, dan keterampilan anak ya. Lalu rancangan pembelajarannya nanti dengan metode atau strategi pembelajaran saintifik ya. Iya benar. Lalu dengan model pembelajaran tadi di situ dengan model pembelajarannya apa Bu? Model pembelajarannya saintifik Pak, metodenya diskusi dan tanya dengan jawab. Metode pembelajaran diskusi dan tanya jawab lalu penugasan ya. Betul ya. Oke. Lalu bagaimana dengan media nanti yang akan Ibu gunakan ketika medianya mungkin menggunakan gambar Pak, menggunakan gambar letak geografis sebuah negara, kan membahas tentang sebuah negara yang ada di ASEAN. Itu nanti ada teks bacaan, menganalisis teks bacaan, dan nanti ada penugasannya LKPD. Jadi media yang akan Ibu gunakan nanti yaitu dengan teks bacaan, ya, lalu dengan beberapa gambar betul. Dan LKPD itu ya Bu? Iya Pak. Oke. Jadi kira-kira kapan ini akan Ibu lakukan pembelajaran tersebut? Insya Allah Pak, hari Senin. Oke. Jadi di hari Senin besok saya akan berkunjung ke kelas Ibu di kelas 6 karena kebetulan Ibu wali kelas 6 dan guru kelas 6. Nanti akan saya lihat, saya saksikan, juga saya catat bagaimana hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu ya. Oke. Nanti Bu, sebelum kita akhiri proses ini, nanti akan saya lakukan
percakapan lagi pasca observasi. Setelah saya masuk ke kelas, nanti saya lakukan, kita bertemu lagi, kita bercakap-cakap lagi, yaitu percakapan pasca observasinya ya Bu. Oke. Baik, jadi sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira nih apa yang sudah Ibu dapatkan nih dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Ya, dari hasil percakapan ini mungkin saya akan mempersiapkan lebih untuk apa yang harus saya lakukan untuk pembelajaran yang hadirkan dengan hari Senin nanti. Metodenya akan saya persiapkan dengan maksimal, medianya terutamanya harus siapkan dengan maksimal. Oke. Jadi baik, demikian percakapan pra observasi. Mudah-mudahan nanti akan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid ya Bu ya. Oke. Jadi sekian dari kami mengenai percakapan pra observasi. Selamat bertemu kembali nanti di observasi dalam kelas dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, perkenalkan saya Rendra Ahmad Farudin. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pringsewu. Saya dari UPT SD Negeri 2 Tanjung Manusia. Dan saya masih bersama dengan Bu Dewi Wilia selaku guru kelas 6. Selamat pagi Bu. Dan ini Bu Indah Rohani selaku pengajar praktik saya. Dan di sini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Sebelum kemarin kita melakukan percakapan pra observasi dan melakukan observasi. Baik, jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Dewi ya. Kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan jalannya proses observasi yang sudah kita lakukan. Jadi tujuannya ini Bu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang di kelas yang sudah Ibu lakukan. Baik Bapak Ibu, jadi untuk pertanyaan yang pertama Bu, kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Dewi setelah dilaksanakannya proses observasi kemarin? Perasaan saya seketika di observasi kemarin itu agak nervous ya Bu ya. Jadi pertama kalinya di observasi, jadi agak tegang sedikit ya. Alhamdulillah sih berjalan dengan baik. Alhamdulillah, jadi berjalan dengan baik ya Bu ya. Oke. Lalu bisa diceritakan kembali Bu untuk area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas itu seperti apa? Untuk tahapan dan langkah-langkahnya mungkin perlu mempersiapkan dulu perangkat pembelajarannya Pak. Mulai dari awal untuk intinya sampai penutupnya. Untuk area pengembangannya saya ada dua Pak. Yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya adalah membantu siswa untuk bisa menganalisis dan mendeskripsikan gambar. Kalau untuk keterampilannya itu saya memberikan kesempatan untuk siswa untuk mempresentasikan dan memberikan pendapat atas hasil diskusi yang mereka lakukan di kelas. Baik, jadi ada dua pengembangan itu ya, yang sudah Ibu lakukan ya. Jadi dari area pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Oke. Lalu kira-kira sejauh mana nih area pengembangan Ibu yang sudah Ibu lakukan tadi? Kira-kira ini menurut Bu Dewi sudah merasa berhasil atau belum? Kalau menurut saya, alhamdulillahnya udah berjalan dengan baik ya Pak. Mungkin ada beberapa kekurangannya yang di dalam kelas pasti ada kekurangannya Pak ya. Kalau untuk kekurangannya itu ada beberapa siswa itu, ini kan kelompok, jadi ada beberapa siswa yang masih belum aktif dalam mengeluarkan pendapatnya, dan terkadang kalau ditanya pun ada yang masih malu-malu gitu Pak. Jadi itu.
Jadi pasti ada kekurangan Iya, atau betul, kendala Pak. yang Iya, benar. dihadapi ketika melaksanakan pembelajaran Iya, dalam kelas betul, ya, Bu. Pak. Seperti tadi mungkin ada beberapa siswa yang Yang kurang aktif. kurang aktif ketika berada di kelas. Baik. Nah, jadi lalu menurut Ibu nih, kira-kira kenapa hal tersebut terjadi nih? Mungkin setiap siswa kan ada gaya belajarnya yang berbeda-beda. Ada yang sukanya visual, ada yang audio, ada yang audio visual. Visual Pak, jadi mungkin ada yang kalau kita melakukan monoton visual, ada yang gaya belajarnya yang berbeda, dia merasa bosan. Jadinya mungkin seperti itu sih Pak, mungkin pendapat saya. Jadi kira-kira bagaimana rencana Ibu ke depan nih terkait dengan rencana yang Ibu susun tersebut? Oh ya. Kalau untuk melihat karena dari gaya belajarnya mereka yang berbeda, mungkin ya Pak ya, untuk kedepannya saya akan mempersiapkan lebih baik lagi untuk materinya itu membedakan atau memperhatikan dari gaya belajar dari siswa tersebut Pak. Jadi mungkin dengan membagi gaya belajar siswa begitu ya Bu ya? benar. Oke. Dari untuk kelompok masing-masing, yang audio berbeda, yang visual berbeda. Baik. Jadi mudah-mudahan rencana yang akan Ibu laksanakan nanti dapat Amin. terlaksana ya Bu ya. Lalu kira-kira kapan nih rencana tersebut nanti akan Ibu praktekkan atau Ibu laksanakan? Kalau untuk spesifiknya belum ada pasti tanggalnya ya Pak, yang mungkin saya akan lakukan insya Allah secepatnya. Ya. Oke baik Bu, jadi dari rencana yang sudah Ibu susun nanti akan dilaksanakan mungkin secepatnya ya, Bu, Iya ya? Pak. Oke. benar. Jadi mungkin itu saja Bu, sekedar perbincangan atau percakapan kita pasca observasi kemarin. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi rencana Ibu nanti dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Amin ya Rabbal Oke, Alamin. jadi terima kasih atas waktunya ini Bu. Sebelum kita akhiri ini di samping kita ada Ibu Winda Rohani selaku pengajar praktek saya. Saya berikan kesempatan untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya percakapan observasi atau observasi kelas ini. Yang Ibu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Pak Rendra. Di sini saya sifatnya hanya sebagai pendengar, namun melihat jalannya proses coaching dan juga dari area pasca observasi ini saya sangat tertarik dan saya mendengarkan beberapa poin di sini yang saya dapatkan. Artinya adalah Pak Rendra di sini sebagai teman sejawat ya Ibu, yang mungkin kali ini sebagai supervisor atau observer gitu ya, bukan berniat memberikan tekanan atau apapun, tidak ya Ibu, karena ini kita sifatnya sharing satu sama lain. Dan dari percakapan ini juga saya mendengarkan bahwa Ibu sudah bisa menemukan apa kendala-kendala yang ada dalam proses observasi yang terjadi, bahkan Ibu juga sudah bisa menemukan solusinya. Setelah ini saya akan membuat sebuah pembelajaran, merencanakan pembelajaran yang bisa memfasilitasi beberapa gaya belajar. Mungkin nanti Pak Rendra juga bisa memberikan beberapa masukan ya Pak Rendra, bagaimana tentang pembelajaran diferensiasi itu yang mungkin nanti bisa dipakai juga oleh Ibu di kelas untuk pertemuan selanjutnya. Dan dari percakapan tadi saya juga mendapatkan poin bahwa Ibu ingin melakukan itu secepatnya ya Ibu ya. Mungkin terbatas dari waktu karena ini puasa, atau mungkin nanti setelah lebaran Ibu bisa action langsung gitu ya. Dan juga dari Pak Rendra nanti bisa mungkin untuk terus di bersama-sama, mungkin bisa dilihat progresnya seperti apa untuk selanjutnya memperbaiki kekurangan yang ada di observasi kemarin. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya melakukan proses bersama dengan Pak Rendra, baik di pra observasi, observasi dan juga pasca observasi. Itu saja dari saya Pak Rendra. Jadi terima kasih sekali kepada Ibu Winda atas tanggapan ataupun umpan baliknya. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat. Jadi sekian dari kami, ini mengenai proses dari observasi atau supervisi akademik yang telah kita lakukan, mulai dari percakapan pra observasi, lalu observasi, dan percakapan pasca observasi. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu.